Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Febi yang berbahagia. Bertemu lagi dalam materi sejarah peradaban Islam. Kali ini kita memiliki topik khusus, yaitu tentang Islam Nusantara. Jadi kita biasanya mendengar gitu ya, dari televisi, dari radio, tentang Islam Nusantara ini gitu ya. Nah, apa sih yang bisa diteladani dari Islam Nusantara ini? Dan apa sebetulnya definisi Islam Nusantara ini kok begitu booming gitu ya di Indonesia gitu ya. Nah, ini Islam Nusantara ini sebetulnya merupakan sebuah pusat peradaban juga. Bagaimana ketika kita menuliskan Islam Nusantara, ini berarti kita mengamini bahwa pusat peradaban Islam itu bukan hanya di Timur Tengah, tetapi pusat peradaban Islam ini juga ada di Nusantara. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan lihat bagaimana Islam Nusantara ini bisa mengekspor gitu ya, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tasawuf dan lain sebagainya. Nah, semula Nusantara ini merujuk pada sebuah geografi kawasan tertentu. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia, di sedikit daratan di Thailand, di Patani, lalu kemudian juga di Filipina. Dari situ, dari daerah-daerah itu banyak memproduksi ulama-ulama yang ketika dia belajar di Mekah dan Madinah, dia menjadi rujukan ulama-ulama yang lain. Lalu kemudian dari sini gitu ya, sekarang saya kira konsep Nusantara itu berubah menjadi geopengetahuan, geografi pengetahuan. Bagaimana ulama-ulama Nusantara itu ternyata memiliki karakter unik ketika dia menuliskan tentang Islam. Seperti itu gitu ya. Tidak hanya pengetahuan tapi juga budaya dan tradisi berislam. Bagaimana tradisi unik Islam Nusantara itu bisa menginspirasi dunia Islam lainnya. Nah, selanjutnya karakter Islam Nusantara ini juga menjadi kontributor pada kekayaan keragaman Islam di dunia karena sikap moderat dan toleransinya. Nah, secara umum kita lihat bagaimana karakter utama Islam Nusantara itu pertama, ini hanya beberapa saja, nanti silahkan ditambah sendiri. Intelektualisme Islam. Yang pertama adalah Islam yang berciri khas intelektual. Yang kedua, toleransi dalam kehidupan sosial. Nah, dan kemudian yang ketiga, akulturasi budaya lokal. Sekali lagi, karakter utama ini hanya potongan-potongan, hanya fragmen saja dari karakter Islam Nusantara yang banyak sekali. Yang saya kira setiap daerah di Nusantara itu memiliki fragmennya, memiliki karakternya sendiri-sendiri. Nah, ini karena keterbatasan waktu saya hanya pilih 3 ini gitu ya. Nah, yang pertama terkait dengan intelektualisme Islam gitu ya. Jadi sekali lagi sebagaimana saya sampaikan di muka, kan bisa baca bukunya Profesor Azumardi Azra. Nusantara memiliki jaringan ulama gitu ya, jaringan ulama. Itu sejak abad 17, bahkan sebelumnya. Maksudnya jaringan ulama apa? Jaringan ulama ini bukan hanya ulama-ulama Nusantara belajar ke Mekah dan Madinah, tapi sesampai di Mekah dan Madinah, ulama-ulama Nusantara itu menjadi rujukan. Menjadi rujukan ulama-ulama lain. Banyak sekali ulama-ulama Nusantara yang dia menjadi imam masjid di Mekah, menjadi imam masjid di Madinah. Dan kemudian bagaimana dia menginspirasi ulama-ulama lain untuk belajar. Seperti itu gitu ya. Nah, di sini yang kedua yang saya tekankan adalah karakter utama pesantren. Pesantren ini saya kira merupakan khas di Nusantara. Dan di pesantren inilah tempat bagaimana ruang reproduksi intelektualisme Islam itu dilaksanakan. Kalau kita lihat misalnya kawan-kawan yang belum merasakan dunia pesantren,
Di pesantren ini diajarkan kitab-kitab klasik, bukan hanya secara pengetahuan tapi juga praktek. Di pesantren ini pula kawan-kawan bisa melihat bagaimana pengetahuan ini kemudian dilaksanakan dengan praktek, doing by learning. Makanya kemudian kita tidak heran kalau kemudian ada santri yang ketika dia lulus dari pesantren, apa yang dulu diajarkan di pesantren, apa yang dulu dipelajari di pesantren, itu kemudian coba untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sifat kemandirian, lalu kemudian ada sifat etika, ada sifat adab, dan itu semuanya hasil dari proses gitu ya, pembelajaran di pesantren. Banyak sekali saya kira kalau kawan-kawan lihat gitu ya, di pesantren ini kitab kuning itu banyak sekali diproduksi. Maksudnya diproduksi apa? Dari pesantren ini muncul kitab-kitab kuning yang khas dari pesantren. Itulah kenapa gitu ya. Kenapa saya katakan tadi Indonesia ini bukan hanya kemudian mengkonsumsi ajaran Islam yang berasal dari ulama-ulama Timur Tengah, tapi juga memproduksi. Karena banyak kitab-kitab yang kemudian dicetak di Mekah dan Madinah sana, dan kemudian dipelajari di Nusantara sini, dan kemudian apa yang ada di pesantren itu menjadi semacam cikal bakal, kontribusi, inspirasi bagi dunia lain untuk belajar ke pesantren di Indonesia. Nah, lalu kemudian toleransi gitu ya, saya kira toleransi di Indonesia ini merupakan khas karakter Islam Nusantara. Kita lihat misalnya, ini salah satu contoh saja bagaimana masjid dan gereja ini berdampingan selama bertahun-tahun, bahkan ada yang selama berabad-abad. Kalau kita lihat Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan sebuah prinsip hidup bersama gitu ya, antara umat Hindu dan Buddha. Dan saya kira ini juga bisa kita temui dalam sikap dan perilaku umat Islam baik pada zaman dulu maupun pada saat sekarang di Indonesia ataupun di Nusantara yang lain. Jadi kalau kita lihat ada masjid lalu kemudian ada gereja berdampingan, ini menunjukkan toleransi yang sangat tinggi, yang ini belum tentu kawan-kawan temui di negara-negara lain. Sekarang coba bayangkan ketika misalnya hari Minggu gitu ya, hari Minggu ada misa di gereja, lalu bagaimana kemudian kalau di masjid juga ada kegiatan? Pasti akan ada yang mengalah untuk mempersilahkan umat lain melaksanakan ibadatnya. Di Jakarta juga ada gitu ya, gereja dan masjid Istiqlal ini juga berdekatan dengan gereja yang katedral yang ada di Jakarta gitu ya. Dan itu ya aman-aman saja, seperti itu. Artinya apa? Ini hanya sebagai contoh bagaimana toleransi ini menghargai hak sosial dan beragama pemeluk agama lain. Ini sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Tapi kalau kawan-kawan pergi ke luar negeri, kawan-kawan akan melihat di mana sih ada gereja atau masjid yang bisa berdempetan di situ. Jarang sekali ada. Nah, yang kedua, toleransi juga menyaratkan moderasi beragama. Maksudnya moderasi beragama ini apa? Dia tidak terlalu liberal, tidak terlalu bebas dalam menjalankan agama, tetapi juga tidak terlalu strict, tidak terlalu ketat dalam menjalankan agama. Tapi dia berada di tengah. Nah, sebetulnya maksudnya di tengah ini juga bagaimana ketika melaksanakan moderasi beragama, itu juga menjadi solusi kalau ada pertentangan agama yang ada. Jadi bisa memberikan solusi terhadap misalnya ada kaum beragama lain, ada tetangga kita yang berkonflik, lalu kemudian kita berusaha untuk menjadi penengah. Tetapi saya kira toleransi yang ada di sini adalah toleransi yang wujudnya sosial, toleransi yang wujudnya kemanusiaan yang itu merupakan sesuatu yang, ya kalau kita lihat misalnya prinsip gotong royong, ini kan juga prinsip toleransi gitu ya. Dan ya itu diajarkan di dalam umat Islam gitu ya. Bagaimana kalau kita lihat sejarahnya dulu, kita lihat sirah Nabi dulu gitu ya, bagaimana Umar itu mempersilahkan penduduk
umat lain gitu ya untuk beribadah di gereja pada saat terjadi penundukan suatu kawasan seperti itu gitu ya. Itu bisa kemudian dijadikan contoh bagaimana di sini umat Islam Indonesia juga sebetulnya mencontoh Umar pada saat masa lalu gitu ya, zaman dahulu gitu ya. Nah, selanjutnya saya kira yang menjadi satu karakter penting juga Islam Nusantara gitu ya, itu adalah sifatnya akulturatif. Akulturatif itu maksudnya apa? Ajaran-ajaran Islam karena sifatnya rahmatan lil alamin, dia bisa mengakomodasi budaya-budaya lokal atau beradaptasi dengan budaya-budaya lokal. Contohnya misalnya, kalau kawan-kawan ke Kudus, lalu kemudian ada Masjid Menara Kudus. Di sana masyarakatnya masih mengharamkan sapi untuk disembelih. Kalau Anda menyantap soto, nggak ada soto sapi. Yang ada adalah soto kerbau. Kenapa? Karena Sunan Kudus gitu ya, masih mengadaptasi, berusaha untuk mengakomodasi budaya lokal yang mengharamkan sapi. Kita lihat juga Menara Kudus gitu ya, bentuk masjidnya gitu ya, itu merupakan bentuk masjid yang berakar dari budaya lokal. Kalau kita lihat masih ada unsur Hindu lokal di situ. Hindu lokal tentu berbeda dengan Hindu Bali yang sekarang. Hindu lokal di situ Hindu yang itu memang sudah mengakar di situ. Kita punya tradisi Hindu Buddha sendiri gitu ya, yang itu berbeda dengan Hindu yang ada di India. Itu ada di sini di Nusantara ini gitu ya. Makanya kemudian banyak ditemukan candi-candi baru di Dieng dan lain sebagainya, itu merupakan Hindu lokal, Buddha lokal, Hindu lokal yang itu telah lama berkembang di Indonesia. Nah, yang kedua ini merupakan kopian dari kitab fikih yang diterbitkan oleh Taman Pustaka Muhammadiyah. Uniknya adalah kitab fikih ini ditulis dalam aksara pegon. Aksara pegon ini apa? Aksara pegon ini adalah aksara yang dia berusaha untuk menyesuaikan gitu ya, aksara Arab yang menyesuaikan dengan pembacaan budaya Jawa. Makanya kemudian di sini kalau kawan-kawan lihat di sini, ini bacanya Jawa tapi kemudian hurufnya Arab. Nah, ini adalah aksara pegon gitu ya. Dan menariknya ini diterbitkan oleh Taman Pustaka Muhammadiyah gitu ya. Artinya apa? Artinya kemudian kalau kita lihat sejarah pegon kitab fikih ini gitu ya, itu banyak riwayat kitab yang menyampaikan kalau aksara pegon ini dulu ditulis, diciptakan oleh Kyai Saleh Darat gitu ya. Memang banyak karya-karya beliau yang ditulis dalam aksara pegon. Tapi kita lihat bagaimana kemudian aksara Arab di sini itu berusaha untuk dikontekstualisasikan dengan pembacaan bahasa Jawa. Nah, ini menarik yang seperti ini. Karena apa? Karena kita melihat bagaimana ulama dulu juga memikirkan supaya apa yang ditulis itu juga bisa dibaca oleh masyarakat yang dia tidak tahu pembacaan bahasa Arabnya seperti itu gitu ya. Nah, saya kira di sini kita bisa melihat gitu ya, bagaimana ulama Nusantara ini telah menjadi referensi dan inspirasi bagi dunia Islam di tempat lain gitu ya. Di Jawa ada aksara pegon, di daratan Melayu ada aksara Jawi yang itu aksaranya memakai aksara Arab tetapi pembacaannya memakai pembacaan Melayu, bahasa Indonesia kalau sekarang gitu ya. Nah, tugas Anda sekarang silakan lihat gitu ya, apa sih karakter Muslim di kampung Anda yang bisa menjadi teladan bagi kampung lain. Apa karakter unik di kampung Anda yang itu Anda temukan di kampung Anda tetapi itu tidak ditemukan di kampung lain. Bentuk masjid misalnya, apakah ketika Anda melihat masjid Anda memiliki keunikan tertentu, sifat atau etos kerja masyarakat, misalnya gotong royong, atau mungkin punya semacam kearifan lokal yang itu berbasis pada Islam, juga bisa Anda lihat sebagai sebuah teladan Islam Nusantara. Ritual-ritual tertentu gitu ya.
Itu juga bisa Anda lihat. Gitu. Atau misalnya pengajian-pengajian tertentu yang memakai misalnya tembang-tembang Jawa. Itu juga bisa dilihat sebagai sebuah inspirasi dan teladan di tempat lain. Nah, mungkin itu saja untuk materi teladan Islam Nusantara ini. Silahkan gali sendiri, saya kira banyak sekali kearifan lokal yang ada di tempat Anda. Dan silahkan kabarkan kepada dunia kalau itu bisa menjadi inspirasi bagi dunia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.